Oke teman-teman, selamat datang kembali di silabus kali ini, di course kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas silabus keempat. Nah, di tahap ini kita akan masuk ke proses yang paling menarik ya teman-teman, yaitu mengubah desain yang sudah kita buat menjadi website yang benar-benar berfungsi. Nah, kalau di silabus sebelumnya itu kita fokus pada tampilan visual dan pengalaman pengguna, sekarang kita akan belajar bagaimana setiap elemen di desain ini bisa digunakan. Misalnya, tombol yang bisa diklik, lalu formulir yang bisa diisi, dan navigasi yang bisa dipindah ke antar halaman atau antar section. Yang menarik di sini semua ini bisa kita buat tanpa harus menulis satu baris kode pun. Dengan bantuan AI seperti Gemini, nanti kita akan menggunakan Gemini-nya ya. Desain dari silabus ketiga bisa kita konversi menjadi sebuah website. Tentunya website yang interaktif, hanya dari deskripsi teks atau prompting yang kita berikan. Jadi tujuan dari sesi ini adalah membuat desain kita menjadi hidup dan benar-benar siap digunakan oleh pengunjung website. Nah, kalau kita lihat, banyak orang berhenti hanya sampai tahap desain ya. Padahal website yang bagus bukan hanya tentang tampilan, tapi juga bagaimana pengunjung bisa berinteraksi dengan isi di dalamnya. Kita akan belajar bagaimana AI bisa membantu membuat website yang aktif dan responsif. Misalnya tombol yang bisa diklik ya, dan tombol yang bisa mengarah ke halaman lain. Nah, AI kini bisa menerjemahkan desain yang sudah kita buat menjadi sebuah website yang siap digunakan dengan prompting. Jadi tidak perlu repot-repot dengan codingan seperti HTML, CMS, CSS, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita bahas dulu konsep fungsionalitas itu sendiri ya untuk fungsionalitas websitenya. Nah, fungsionalitas itu berarti bagaimana website merespon tindakan dari pengguna. Desain yang indah tidak akan berarti kalau websitenya tidak bisa berinteraksi. Contoh sederhananya, kalau di website toko online, kita kita klik tombol beli, misalkan tidak berfungsi, tentu pengguna akan langsung pergi ya, akan fungsinya tidak berjalan gitu, fungsi tombol belinya gitu. Atau di website portofolio misalkan, kalau gambar portofolio itu tidak bisa dibuka misalkan, maka si pengguna atau si pengunjungnya itu tidak bisa melihat portofolio kita gitu, apa aja hasil kerja kita gitu. Jadi pengalaman pengguna itu jadi tidak maksimal gitu. Nah, maka kita gunakan AI gitu. AI hadir untuk membantu membangun logika sederhana ini secara otomatis. Jadi AI bisa mengenali bahwa tombol tertentu harus bisa diklik, gambar harus bisa diperbesar, dan menu navigasi bisa mengarah ke halaman tertentu. Dengan begitu, kita bisa fokus pada ide konsep, sementara AI yang mengeksekusi bagian teknisnya. Nah, desain dan fungsionalitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Desain memberikan tampilan yang menarik, sementara fungsionalitas itu membuat website itu bisa bekerja. Kalau desainnya bagus tapi tidak bisa digunakan, hasilnya seperti pajangan saja gitu, hanya lukisan, seperti lukisan. Sebaliknya, website yang fungsional tapi tampilannya buruk juga tidak akan menarik pengunjung untuk datang gitu ya. Nah, disinilah peran AI sangat penting gitu teman-teman. Saat kita mengunggah hasil desain dari silabus ketiga ke game ini ya, AI akan membaca elemen-elemennya. Misalnya, AI akan mengenali mana bagian yang merupakan tombol, mana yang formulir, dan mana yang link navigasi. Lalu AI akan mengaktifkan elemen-elemen itu agar bisa digunakan. Selain itu, AI juga bisa menambahkan efek visual seperti perubahan warna saat tombol diklik atau animasi simple ya saat gambar disentuh atau diklik gitu. Nah, itu semua bisa dilakukan otomatis tanpa harus menulis kode sedikit pun gitu. Dengan cara ini, desain yang kita buat bisa tidak hanya cantik tapi juga fungsional saat digunakan. Nah, seperti di tahap sebelumnya ya teman-teman, hasil yang kita dapat dari AI sangat tergantung pada seberapa jelas prompting kita gitu ya. Prompt yang baik tentunya bahkan hasilnya akan uh, bagus gitu ya. Seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, ada struktur utama dari prompt itu ada konteks, instruksi, dan tujuan.
Nah, di sini kita menggunakan contoh prompt. Misalkan kamu adalah pengembang website profesional. Buatkan website portofolio berdasarkan desain yang diunggah. Pastikan tombol navigasi berfungsi untuk berpindah antar halaman. Bagian portofolio dapat diklik untuk melihat detail proyek dan halaman kontak memiliki formulir sederhana untuk mengirim pesan. Nah, di sini kita akan coba langsung ke praktik ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk mencobanya ya dari yang hasil desain dari silabus ketiga, kita akan coba gunakan game ini ya untuk membangun websitenya. Nah, di sini kita gunakan desain yang sudah kita buat di silabus sebelumnya. Nah, ini ada contohnya yang saya dari hasil sebelumnya. Kita unduh saja atau kita copy image-nya. Nah, setelah itu kita ke percakapan baru, kita pastikan si gambarnya ya teman-teman, atau kita unggah ya, tambahkan filenya. Misalkan desain sudah ada di file gitu ya, diimport dari komputer sendiri. Nah, perlu diingat juga teman-teman bahwa ada fungsi utamanya gitu ya. Kita harus ubah alatnya itu menjadi kanvas. Nah, di sini kanvas ini bisa membantu teman-teman untuk membangun websitenya. Lalu kita gunakan prompt-nya seperti yang pada dicontoh, misalkan. Nah, kita gunakan, kamu adalah pengembang website profesional ya. Kita analogikan si AI-nya itu sebagai pengembang website yang profesional tentunya. Lalu instruksikan untuk buatkan website portofolio berdasarkan desain yang diunggah. Nah, pastikan tombol navigasi berfungsi untuk berpindah antar halaman, bagian portofolio dapat diklik untuk melihat detail proyek, dan halaman kontak memiliki formulir sederhana untuk mengirim pesan. Nah, di sini misalkan nanti teman-teman ada tambahan, misalkan, oh ternyata dari desainnya itu ingin diubah, misalkan ada beberapa yang diubah lah gitu. Bisa teman-teman tambahkan di prompt-nya dengan jelas ya tentunya, agar nanti hasilnya akan semakin akurat gitu. Nah, sekarang coba kita generate. Nah, nanti AI-nya itu akan mengenerate dan akan menganalisa gitu ya dari kalimat-kalimat kita. Nah, nanti AI-nya itu akan membangun si codingannya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk coding sendiri ya teman-teman. Maka nanti akan di-generate sama AI-nya gitu ya. Ini codingnya lagi diproses sama AI-nya dan kita tunggu saja ya. Nah, biasanya akan memerlukan waktu sekitar 2 sampai 5 menit ya tergantung internet dan komputernya juga ya teman-teman. Nah, di sini udah berhasil. Nah, di sini juga hasilnya itu tidak terlalu akurat ya, dan emang seperti itu gitu dari AI gitu. Kemampuan AI itu nggak terlalu akurat ya teman-teman. Jadi di sini ada peran teman-teman juga untuk menganalisis si hasilnya gitu. Tapi untuk strukturnya itu tetap sama gitu ya teman-teman. Di sini ada headernya, di sini ada about me-nya ya. Di sini ada hero section-nya about me, terus ada portofolionya, lalu ada kontaknya teman-teman. Terus juga strukturnya tetap sama, ada header, main section, sama footernya gitu teman-teman. Nah, di sini peran teman-teman juga harus penting ya, karena di sini teman-teman juga harus mengevaluasi hasil dari uh, websitenya, generate-nya. Misalkan kita coba tekan klik about. Nah, kalau misalkan websitenya itu hasil generate-nya itu tidak apa tidak merujuk ke halaman yang dituju gitu, maka kita bisa revisi ke sini, minta ke AI-nya bahwa tombol about itu tidak berfungsi semestinya gitu, maka perbaiki gitu. Nah, jadi kita bisa minta ke AI-nya untuk memperbaikinya gitu. Terus misalkan view my work, berarti kan ke halaman portofolio. Bisa kita coba gitu tadi kan, view my work. Nah, dia merujuk ke halaman portofolio gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus aktif untuk mengevaluasi si hasil generate AI-nya. Nah,
Nah, begitu website sudah jadi ya teman-teman, tadi ya tugas kita selanjutnya itu adalah untuk mengujikan gitu, apakah si navigasinya sudah benar atau belum. Nah, ini langkah penting ya teman-teman supaya kita tahu apakah elemen itu berfungsi semestinya atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang belum bekerja dengan baik, maka kita tinggal memberi instruksi aja tambahan ke AI-nya untuk memperbaikinya. Misal, tadi ya tombol yang tidak berfungsi, kita minta perbaiki gitu. Nah, teman-teman, mungkin setelah tahap fungsional ini selesai ya, kan kita sudah mencoba untuk membuat websitenya menggunakan game ini. Nah, nanti setelahnya website kita sudah bisa digunakan dan berinteraksi dengan pengguna. Tapi tentu konten-kontennya belum diisi ya teman-teman. Seperti tadi misalkan, nih, ini gambarnya masih belum ada ya teman-teman. Jadi di pembahasan selanjutnya kita akan membahas untuk memasukkan konten dan media ke dalam website kita ya teman-teman. Jadi tetap stay tune ya untuk pembahasan course ini. Kita akan bahas materi selanjutnya di silabus kelima. Terima kasih teman-teman. Dadah.